Kita sekarang berada di bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Sya'ban kata para ulama dinamakan bulan ini dengan bulan Sya'ban litafarruqil Arab fi talabil miyahi li syiddatil har. Karena kabilah-kabilah dan suku-suku Arab yang begitu banyak ketika itu, mereka bertebaran di muka bumi mencari air karena cuaca yang begitu panas. Jadi penamaan bulan-bulan yang ada di dalam penanggalan Hijriah itu semuanya punya makna. Ramadan yang insyaallah jika Allah memperkenankan kita hidup, arti Ramadan sesuatu yang membakar. Karena arti Ramadan itu panas. Ramdha artinya panas. Kita berharap di bulan Ramadan akan dibakar dosa-dosa kita. Sya'ban litafarruqil Arab fi talabil miyah li syiddatil har. Bertebaran orang Arab ketika itu mencari air karena cuaca yang begitu panasnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Sya'ban ini tentu banyak peristiwa yang terjadi. Bahkan di bulan-bulan lainnya diabadikan oleh para ulama kita beberapa kisah peristiwa-peristiwa agung yang terjadi di sepanjang tahun di bulan-bulan Hijriah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban tentu begitu banyak peristiwa-peristiwa agung. Di antaranya sebuah peristiwa yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, peristiwa yang namanya tahwilul qiblah. Peristiwa yang namanya tahwilul qiblah, perubahan arah kiblat. Peristiwa itu diabadikan, dicatat di dalam Al-Qur'an. Tentu peristiwa tahwilul qiblah ini objeknya masih sama. Peristiwa tersebut mengisahkan tentang sebuah peristiwa yang objeknya sama, yaitu Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Jika kita di bulan Isra Mi'raj kemarin, yang seluruh umat Islam di seluruh dunia memperingati tentang Isra dan Mi'raj, kecuali mereka-mereka yang tidak memperingati, tapi mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia, semua peristiwa-peristiwa agung yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban manusia pasti diperingati. Baru-baru ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang intinya membahas tentang Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Dari dua titik tersebut begitu banyak pelajaran yang disampaikan oleh para ulama dalam kisah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan peristiwa tahwilul qiblah, peristiwa perubahan arah kiblat ini juga kisahnya, juga orbitnya antara Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Ini penting untuk selalu kita renungkan di saat kita membaca Al-Quran, di saat kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Jika kita tidak mampu memahami apa yang tertulis, tolong lihat terjemah. Minimal akan ada gambaran umum tentang apa yang kita baca. Adapun penjelasan tentang ayat tersebut tentu harus kita baca di dalam kitab tafsir. Tapi minimal di saat kita baca sebuah ayat, kita tahu secara gamblang, secara garis besar kemana ayat ini berbicara. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sayaqulus sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Awal juz 2. Awal juz 2 di dalam Al-Quran. Silahkan dilihat. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Berkata orang-orang sufaha, orang-orang safih, orang-orang yang tidak berpengetahuan, orang-orang bodoh. Kata Allah, bukan kata kita,
bukan kata Nabi, bukan kata para ulama, tapi Allah yang mengatakan akan berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang bodoh, ma wallahum, apa yang membuat mereka berpaling, an qiblatihim allati kanu 'alaiha, dari kiblat yang sebelumnya mereka menghadap ke kiblat itu. Ini di awal juz 2. Apa yang membuat mereka berpaling? Orang-orang bodoh akan berbicara. Orang-orang yang tidak berpengetahuan akan berbicara. Apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat mereka sebelumnya? Adalah ujian. Jadi hampir semua bisa kita katakan, atau mungkin semua peristiwa-peristiwa agung di dalam kehidupan kita umat Islam, hampir semua salah satu dari pelajarannya adalah ujian. Isra Mi'raj itu pelajaran yang paling penting juga ujian, untuk mempercayai sesuatu yang tidak masuk di akal logika kita. Siapa yang percaya jika ada seseorang mengatakan dia baru kembali dari Banda Aceh dalam waktu 10 menit? Logika mana yang akan percaya jika ada yang mengatakan dia baru balik dari Banda Aceh 10 menit yang lalu dan durasi perjalanannya juga selama 10 menit? Tidak ada akal yang akan percaya. Siapa yang percaya kalau Nabi pergi ke Masjidil Aqsa dalam masa 1 malam? Ke Masjidil Aqsa itu membutuhkan waktu pulang pergi 2 bulan. Sering kami sampaikan, begitu khawatir kita jika kita yang menjadi saksi sejarah ketika itu, mungkin semua kita akan murtad, karena sesuatu hal tersebut tidak masuk akal logika kita. Jadi mereka yang bersama Nabi, mereka yang hidup bersama Nabi, ujiannya tidak mudah. Harus mempercayai sesuatu yang berada di luar logika kita. Hampir semua peristiwa-peristiwa dalam Islam yang terjadi dalam Islam adalah peristiwa untuk menguji keimanan kita. Tahwilul qiblah, perubahan arah kiblat, juga ujian. Ujian bagi siapa? Kata para ulama, satu bagi umat Islam. Sudah pasti ini ujian bagi kita. Apa alasannya? Allah memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tapi tentu umat Islam yang mengikut Nabi, setiap ada perintah dari Allah, setiap umat Islam yang beriman kepada Allah, yang mengikuti Nabi Muhammad, asal ada perintah dari Allah, asal ada arahan dari Nabi, pasti umat Islam akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat ya Nabi, walaupun terkadang apa yang kau perintahkan tersebut tidak bisa kami fikirkan dengan logika yang telah Allah berikan kepada kami. Itu ujian bagi umat Islam. Namun ujian perubahan arah kiblat ini bukan cuma untuk umat Islam. Ujian bagi sufaha, orang-orang bodoh yang tidak berpengetahuan, yang dikatakan oleh para ulama, ujian bagi orang-orang musyrikin. Haqqa, kalau Muhammad itu betul-betul Nabi, kata orang-orang Yahudi, lakana yusalli ila qiblatil anbiya, maka sungguh dia pasti akan salat ke kiblat para nabi. Jadi upaya-upaya, syubhat-syubhat, logika-logika, pernyataan-pernyataan yang sesat untuk mengganggu pikiran umat Islam, dan itu akan terus kita rasakan sebagai umat Islam. Umat-umat terdahulu, musuh-musuh Islam, tidak mesti melenyapkan umat Islam ini hanya dengan pemusnahan atau pembantaian. Mereka akan memulai dengan pemikiran, perang pemikiran. Kalau Muhammad benar, kenapa dia tinggalkan kiblat para nabi sebelumnya? Itu orang Yahudi. Adapun orang munafik di kota Madinah ketika itu mengatakan, la yadri Muhammad aina yattajih. Muhammad itu tidak tahu kemana dia harus menghadap. Lau kanatil ula haqqan khata'an, kalau yang pertama itu salah, kalau yang kedua itu salah, kalau kiblat yang kedua salah, kalau kiblat yang pertama benar, kenapa dia tinggalkan?
Lau kanatil ula haq lima tarakaha, kenapa ditinggalkan? Walau kanatil thaniyatu haqqan faqad kana ala batil. Kalau kiblat yang kedua sekarang Ka'bah Baitullah itu benar, maka berarti selama ini Muhammad berada dalam arah yang tidak benar. Perang pemikiran, perang logika. Muhammad tidak tahu kemana dia harus menghadap. Kalau kiblat yang pertama benar, kenapa ditinggalkan? Kalau kiblat yang kedua yang benar, berarti selama ini salah. Ini logika-logika yang dimainkan oleh musyrikin, logika-logika yang dimainkan oleh Yahudi, logika-logika yang dimainkan oleh kaum munafikin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu peristiwa besar ini adalah ujian yang dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Tidak kami jadikan perubahan arah kiblat ini karena kami benar-benar, kata Allah, ingin menguji siapa di antara kalian ini yang benar-benar mengikuti Nabi. Peristiwa tahwilul qiblah, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, walaupun ujian ini berat kecuali bagi mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini penuh dengan ujian. Ini yang harus kita pahami. Ujian tersebut tidak mesti menimpa harta kita. Ujian tidak mesti menimpa fisik kita. Ujian tidak mesti menimpa katakanlah apa yang kita miliki. Tapi terkadang ujian tersebut juga akan menimpa akal pikiran yang telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk menguji kita. Apakah jika hal tersebut sesuai dengan akal kita yang hanya akan kita ikuti, atau jika tidak sesuai dengan akal kita maka akan kita tinggalkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan memasuki bulan Sya'ban dan dengan telah berlalunya bulan Rajab dan kita sekarang berada di bulan Sya'ban, mudah-mudahan pelajaran yang terpenting bagi kita yang bisa kita ambil adalah iman kita, keyakinan kita kepada Zat yang telah menciptakan jagat semesta ini bertambah. Semakin kuat keimanan kita, iman yang didasarkan oleh akal dan pikiran, dan iman yang jika akal dan pikiran kita tidak mampu mencapai apa yang disampaikan, maka kita pun akan beriman dengan apa yang telah ditetapkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari demi hari dari perjalanan hidup kita sebagai muslim akan menjadikan sebagai pelajaran penting untuk kita terus meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah, yang ubudiyah tersebut dimulai dari ketauhidan yang benar, yang ketauhidan tersebut dimulai dengan pembelajaran yang benar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Belajar dulu sebelum kita mengucapkan kata-kata la ilaha illallah, sehingga nanti di saat Allah memerintahkan kepada kita, di saat Nabi memerintahkan kepada kita, maka kita akan mengatakan sami'na wa ata'na. Bukan seperti kaum Yahudi atau musuh-musuh Islam yang mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami tidak akan taat. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan bagi kita semua yang hadir, yang masih diberikan kesempatan hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita berpisah dengan alam yang fana ini, Allah akan tetap meridai kita dan kemudian akan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala.